Aku tidak gentar dengan kau, Melayu. Di film itu kan Hang Tuah sebagai simbol Melayu, kemudian Alex Komang sebagai simbol Jawa. Batam pada masa itu kan ramainya di Pulau Buluh, ramainya di belakang Padang dan di sekitar Sambu. Tanjung Pinang memang menjadi salah satu tempat memasarkan film-film produksi Singapura karena kedekatannya, kemudian juga karena memang secara kultural barang ini satu rumpun kan. Jadi ada proximity, ada kedekatan emosionalnya dekat situ. Jangan juga lupakan bahwa Tanjung Pinang ini kan diam-diam dia tuh bukan lagi influencer men, tapi Tanjung Pinang itu tastemaker. Ada sebuah gebrakan dari Datuk Kai dengan Sultan Melaka. Biar betul sikit kau, Sultan Melaka je kau ni sembarang aja. Ini nih bang, Sultan Melaka yang dari filem Puteri Gunung Ledang. Oh, iya. Jadi dia nih adik-beradik dengan Air Badul. Dia nih anak Air Tompel juga. Wahai Mambang, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Aku ulo, engkau capai. Tolong kira sehelai. Jadi apa cerita kira bicara kita jumpa pada malam hari ini? Datuk Kai dengan Adlin Aman Ramli. Jadi dia orang nih nak buat filem biopic P. Ramlee bang. P. Ramlee itu tak milik Indonesia, tak milik Singapura, tak milik Malaysia, tak milik mana-mana negara. Jadi dia ni milik bangsa Melayu. Nah, bangsa Melayu itu kan luas nih. Sampailah tadi ke Kalimantan, Kamboja, semuanya nih. Sempat aku dengar bahawa di Masjid Sultan yang di Singapura dekat Kampung Gelam itu, katanya entah betul atau tidak nih, coba nanti kawan-kawan dari Singapura, yang orang-orang Melayu Singapura komentar. Aku dengar dulu di Masjid Sultan di Singapura tuh, sebelum sembahyang Jumat orang masih mensedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum P. Ramlee. Nah, kalau orang sebelum sembahyang Jumat dia dah meninggal many years ago, tapi orang tetap sedekahkan Al-Fatihah. Jadi kan ini sekedar seniman biasa. Pasti ini paling tidak makam dah tinggi, makomnya dah tinggi nih. Wali lah mungkin kita anggap. Sampai orang begitu tuh kan. Itu mungkin yang harus orang ingat. Tak salah aku tuh dulu kemarin di Batam tuh ada filem Munafik sama filem Mat Kilau. Itu yang buat anak Datuk Yusuf Aslam. Dan itu happening. Kalau kita boleh bicara secara bisnis, kau tahu filem Laskar Pelangi itu meledak meletup kan? Tahu. Kan kaya-kayap semuanya kan. Film itu bercerita tentang orang Muhammadiyah aja. Mereka sudah riset ini cerita tentang SD Muhammadiyah Gantung dekat Belitung. Berapa banyak orang yang tergolongkan sebagai bagian dari Muhammadiyah di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei aja dulu. Jadi film Laskar Pelangi itu secara di atas kertas sudah ada hitung-hitungan. Ini kalau orang Muhammadiyah aja yang nonton film ini dah jelas kita. Box office. Bisa tidak film yang dibuat lagi itu karena ini membawa nama besar seniman agung P. Ramlee, ada nama besar P. Ramlee yang harus dipertanggungjawabkan di situ. Sentimen entitas Melayu sebagai market dari produk ini. Jadi haruslah bernas, haruslah betul-betul mencerahkan. Ini yang selama ini kita tunggu-tunggu. Aku sebagai seorang penikmat film-film Melayu kadang-kadang sedih juga nengok drama-drama gitu ini kan menunjukkan sisi yang hodoh. Bukan bodoh tapi hodoh. H-O-D-O-H, hodoh. Jangan sampai nanti atas nama selera pasar semuanya menjadi begitu benar. Nah, aku sebagai budak Tanjung Pinang yang kita asli. Nih yang asli, dan kemudian orang yang punya akun Instagram Dajjal yang asli juga sering ngomong dekat podcast Rio yang asli. Awak berharap come on Datuk K, filmmaker seniman di Malaysia. Aku rasa lah kalau P. Ramlee yang dicubit, aku rasa yang dibilang Nurdin Ahmad tu betul. Dicubit paha kiri, paha kanan pun terasa tu lah. Jangan sampai terulang lagi macam yang terjadi dekat filem Puteri Gunung Ledang. Apa tuh bang? Di filem Puteri Gunung Ledang tu ada dialog, ada bahasa di dalam filem itu. Aku tidak gentar dengan kau, Melayu. Di filem itu kan Hang Tuah sebagai simbol Melayu, kemudian Alex Komang sebagai simbol Jawa. Di Tanjung Pinang ini bang juga dirasakan kegemilangan film Melayu, terutama film P. Ramlee Tanjung Pinang ini. Sampai di
ditayangkan di pawagam-pawagam yang ada di Tanjung Pinang. Bahkan di saat itu Bang, Batam tuh masih hutan semuanya. Tapi Tanjung Pinang dah kota, dah tuh dia nih dah ada bioskop atau pawagam dekat Tanjung Pinang nih. Dari periode 1920-an sampai ke 1960-an itu kan memang di Tanjung Pinang itu bioskopnya dah ada. Bioskopnya jaringan dari Singapura. Mata uangnya sendiri. Tanjung Pinang itu tuh kan pada masa itu Batamnya ramai. Batamnya masih hutan. Semua konsentrasi di Pinang. Batam pada masa itu kan ramainya di Pulau Buluh, ramainya di belakang Padang dan di sekitar Sambu. Tanjung Pinang memang menjadi salah satu tempat memasarkan film-film produksi Singapura karena kedekatannya, kemudian juga karena memang secara kultural barang ini satu rumpun kan. Jadi ada proximity, ada kedekatan emosionalnya dekat situ. Jangan juga lupakan bahwa Tanjung Pinang ini kan diam-diam dia tuh bukan lagi influencer men, tapi Tanjung Pinang itu tastemaker. Jadi Datuk Kai dengan Adlin Amaramli, dia nih harusnya nih ke Tanjung Pinang. Sebab dia nih kan udah sampai Singapura nih Bang, udah sampai pula ke Kalimantan. Harusnya memang ke Tanjung Pinang dulu. Sebab memang Tanjung Pinang ini tuh banyak penikmat-penikmat film Melayu, apalagi P.Ramlee Bang. Sebab kalau dia orang nih nak buat film, kalau pasarnya tuh hanya di Singapura dengan Brunei, Indonesia nih juga banyak Bang. Bahkan Indonesia nih punya pasarnya sendiri. Jangan tengok Tanjung Pinangnya, tapi tengoklah tanah Bentannya sendiri. Betul. Ya kan, cari tahu aja lah apa sih sebenarnya keistimewaan Pulau Bentan itu sendiri, sampai disebut-sebut dalam lagu Kamariah Nur, sampai Hamzah Dolmat bikin lagu Gunung Bentan, Rosiah Cik bikin lagu Gunung Bentan. P.Ramlee pernah nyanyi Gunung Dayak Bercabang 3 Bang. Lah, film ragam. Jangankan itu, dekat film Seri Mersing tu jelas-jelas disebut dalam Cik Montel Panglima Dayak mati ditikam bulu rokam. Kalau Tuan berhati baik, saya lah ragam, tak banyak lah ragam. Dulu Malaysia pernah bikin film Panglima Dabuk. Jadi Bang, walaupun film P.Ramlee ini film zaman dulu, dari semua dia belum ada, P.Ramlee sudah ditayangkan. Anak-anak zaman sekarang pun Bang masih lengket lagi dengan film P.Ramlee ini Bang. Nah, jadi kalau misalnya sampai project film P.Ramlee ini bakal dijalankan Bang, bisa menembus pasar Indonesia melalui Tanjung Pinang dan Batam. Jadi P.Ramlee ini bakalan dikumandangkan sampai di kehidupan yang akan datang gitu. Yang aku takut nanti tuh malaikat Israfil tuh mau niup trompet sangkakala tuh kan tak jadi. Ngapa pula Gara-gara Bang? masih ada yang nonton film P.Ramlee. Iya Bang, sama Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Apa? Itu kan tentang film Laksamana Bentan. Baru satu anak Bentan dah bisa bikin rusuh dekat Johor kan. Sempat ramai budak Bentan nih naik ke Johor. Aku rasa bubar Malaysia. Jadi macam mana Bang tentang BOP film P.Ramlee? Wajar tak? Cocok tak masuk ke dalam pasar Indonesia, terutama Tanjung Pinang dan Batam? Sangatlah cocok masuk ke pasar Indonesia melalui Tanjung Pinang. Betul. Cuman jangan hanya dipikir pasar. Sampai dekat Christmas Island tu pun ada orang Melayu je. Sampai dekat Australia pun masih ada orang Melayu. Di Palau masih ada orang Melayu. Filipina tu Melayu. Okey. C, dari tadi asyik engkau tanya aku terus. Sekarang aku tanya engkau ni. Sila. Apa pesan-pesan kau untuk Datuk K tu tadi? Datuk Kai. Nanti kalau Datuk K nanti Siti Nurhaliza pula masa-masa manis sama engkau ya kan? Kalau menurut aku Bang, setelah aku nonton Mat Kilau dengan Munafik dekat Batam nih, gairah terhadap filem Melayu nih, aku lebih suka nonton filem Melayu di bioskop. Sebab feel dia ni lain Bang. Oh, rupanya kau punya hasrat lagi untuk melihat film-film bertemakan Melayu tapi dalam di bioskop. Di bioskop. Nanti kita buatlah Open Ipin. Justru banyak orang juga yang tahu P.Ramlee ini dari Upeng Ipin Bang. Orang Indonesia terutama.